Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah bersama narasumber kita Bu Nur Hayati selaku pimpinan Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan pimpinan daerah Aisyah Kota Batu. Ya. Insyaallah pada hari ini kita akan ngobrol banyak tentang Aisyah dengan Bu Nur Hayati, nggih. Ya. Mungkin untuk pertama-tama perkenalan. Iya, silakan. Kita dari agribisnis kelas 5A yang bersama dengan saya Madi Sinanta, Saya Yaya Aditama. Saya Muhammad Abimani Putra. Saya Muhammad Syauqi Mubarak. Dan saya Andri Sugianto. Nah, jadi di sini mungkin akan kita langsung jamin saja, langsung masuk ke mungkin pembahasan kita yang pertama dulu. Apa lagi dikatakan? Ya. Jadi Bu, kami pertama itu ingin tahu soal perkembangan dari awal ini, bagaimana Aisyah di Batu ini berkembang itu ya. Dari awal sekali itu sampai sekarang. Dan tadi mungkin ibu juga bilang kalau ibu kan bukan orang sini, mungkin pas awal-awal ibu ikut diajak tetangganya ibu mungkin seperti itu mungkin. Iya, terima kasih dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya di sini. Saya memang bukan asli dari warga Kota Batu. Jadi saya tahun 98 masuk ke sini ke daerah Kota Batu, kemudian mulai diperkenalkan sama tetangga. Jadi tetangga itu ngajak kajian gitu kan. Ayo ikut kajian di mana? Oh, kajian Aisyah. Nah, kebetulan kajian Aisyah itu tidak di masjid tapi di rumah warga. Nah, itu secara bergantian setiap 1 bulan sekali. Jadi kemudian untuk apa? Kok kenapa ke warga-warga? Katanya waktu itu biar istilahnya kita itu mudah bersosialisasi dengan teman-teman, saudara-saudara, tahu, oh ini rumahnya saudara kita gitu kan. Karena dengan beranjang sana itu akan menambah kayak keakraban gitu ya. Jadi semakin kita kenal, oh tempatnya di sini. Nah, kita jadi enak itu kajiannya. Selama kelamaan saya juga ngerasa ya suka ya, maksudnya senang saya ikut kajiannya, diajak terus sampai kemudian pada saat ada kegiatan-kegiatan di daerah itu saya juga ikut. Dan di daerah itu ya hanya pas kajian itu, maksudnya kajiannya diisi dari pemateri yang berbeda-beda kan ya. Bisa dari kita ngambilkan dari pemateri luar atau mungkin pemateri dari Mubalik orang Batu sendiri. Nah, dari situ saya kenal sama pimpinan daerah Aisyah, kemudian masuk di kepengurusan. Tapi di awal-awal itu masih sebagai anggota. Waktu itu pertama masuk di majelis pendidikan. Jadi di pendidikan. Karena di Aisyah itu kan banyak sekali majelisnya. Ada majelis pendidikan, majelis kesejahteraan sosial, majelis ekonomi, majelis kader, termasuk saya ini sekarang di majelis tabligh dan ketarjihan, ada majelis kesehatan, hukum, ya kan, kemudian lingkungan hidup, kemudian seni dan budaya kayak gitu. Dari sekitar ada berapa majelis ya, 15 atau apa gitu, iya. Di masing-masing majelis ya ada pengurusannya juga. Tadi ada mulai dari ketuanya dibentuk, megang kas, kemudian ada divisi-divisi. Nah, gitu. Nah, karena saya tahu di saat ini saya di ketua majelis tabligh dan ketarjihan, kemudian saya membawai ada di beberapa divisi di ketarjihan itu. Ada divisi digital ya, kemudian ada keluarga sakinah, ada juga sama kita namanya ketarjihannya itu ada. Nah, itu yang dibawahi. Jadi kita juga bekerja sama dengan CMA Korps Mubalik Aisyah gitu. Ya,
mungkin kita jadi podcast kali ini kita tuh bukan hanya apa itu Aisyah atau bentuknya Aisyah, nah itu mungkin kalian bisa searching sendiri lah kalau di internet banyak. Apa itu Betul, Aisyah, iya. kan? Kalau searching banyak harus mengenal karena kalau kita nggak kenal ya nggak sayang nanti Iya, apa orang-orang. Ini kan generasi. Kita di sini akan membahas yang ya di Bu Nur Hayati ini yang di kita khususnya lingkup Kota Batu ini gitu. Nah, Berarti itu penggeraknya itu perempuan semua ya, Pak Aisyah? Iya, Aisyah itu penggeraknya ibu-ibu ya sekitar usia pokoknya kalau sudah masuk usia 40 ke atas namanya ibu-ibu Aisyah namanya. Nah, kita punya anak perempuan namanya Naisyatul Aisyah. Nah, itu untuk yang usia-usia muda, misalnya ibu-ibu rumah tangga muda kayak gitu masih. Itu tadi kalau sudah ibu-ibu tadi namanya Aisyah itu tadi. Kalau perempuan NA itu. NA untuk remajanya, laki-laki. Nah, benar, pemuda Muhammadiyah laki-lakinya, kemudian untuk bapak-bapaknya namanya Muhammadiyah. Ya, jadi bapaknya Muhammadiyah, anaknya pemuda Muhammadiyah. Kalau di perempuannya Aisyah ibunya, anaknya Nasyatul Aisyah atau NA itu. Itu Aisyah sama Naisyatul Aisyah itu sendiri-sendiri. Ya, itu Apa jadi satu? kita memiliki program sendiri-sendiri, tetapi kita selalu berkolaborasi. Di mana kalau misalkan mereka membutuhkan kita juga bisa, yaitu saling kerjasama ya. Karena di dalam satu organisasi Muhammadiyah Aisyah kita saling melengkapi, saling bersinergi. Meskipun kita bisa membuat program sendiri-sendiri, tapi setidaknya nggak jauh beda gitu programnya, jadi bisa saling melengkapi. Kalau untuk di Aisyahnya itu target dakwahnya itu lebih ke ibu-ibunya juga berarti. Iya, betul. Berarti Jadi, arahnya ke ibu-ibu gitu. benar. Kalau Aisyah itu targetnya kita memang ke ibu-ibu, di mana ibu-ibu ini misalkan ya sekarang saya membawa di kajian, di mana kajian saya itu setiap 1 bulan sekali juga ada yang di daerah. Kalau di daerah itu namanya Nyai Walidah. Jadi kita punya kajian bulanan namanya Nyai Walidah. Kemudian kalau di pimpinan cabang juga ada sendiri nanti. Ranting ada sendiri. Jadi Aisyah itu ada tadi daerah, kemudian di kita cabang berarti tingkat kecamatan, ranting berarti tingkat desanya. Itu kita juga kegiatannya banyak. Kalau secara umum Aisyahnya sendiri itu yaitu tadi per majelis kita memiliki program sendiri-sendiri. Jadi tapi tetap saling bersinergi. Misal pada saat nanti saya bulan suci Ramadan gitu kan ya, ngadakan kajian di awal-awal menyambut bulan Ramadan itu biasanya kan sekolah libur ya, selama libur sekitar 4 atau 5 hari kita gunakan full mulai pagi jam 7 sampai jam 8-an gitu, mengadakan jam 7 sampai jam 9 lah ya, 2 jaman lah ya. Itu untuk kajian bersinergi. Hari pertama kita bersinergi dengan majelis kesehatan. Berarti nanti yang isi kesehatan. Kita diisi tentang reproduksi, tentang apa, tentang tips sehat atau apa, pokoknya berarti program dari majelis kesehatan. Oke. Nanti kalau kita bersinergi lagi dengan ekonomi misalnya gitu ya, berarti nanti programnya ekonomi apa kita bisa masukkan, bagaimana cara jual beli yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam misalnya kayak gitu. Jadi jamaahnya sebenarnya secara khusus memang jamaah Aisyah, tetapi kita membuka untuk seluruh jamaah perempuan gitu. Siapa saja bisa ikut karena materi-materi kita kan juga materi kadang hadis, fikih kayak gitu. Jadi macam-macam gitu. Enggak spesifik, maksudnya yang umum-umum gitu kayak ilmu-ilmu Iya. yang bisa buat semuanya gitu. Betul, karena kajian itu ada yang umum sifatnya tadi yang setahun sekali, nanti juga ada kajian yang sifatnya untuk pimpinan daerah saja. Kita ngadakan 1 bulan sekali juga khusus untuk pimpinan. Kalau saya lihat sih emang sekilas itu terstruktur gitu loh. Betul. Kalau saya lihat ya, Betul. Kak, saya dengar cerita Ibu. Terus saya sisi kemarin juga ya terstruktur kan, kemarin sempat lihat di websitenya juga. Ya emang
banyak itu. Ya betul. Jadi Aisyah ini kita dari rata-rata ya yang di pimpinan itu orang-orang yang masih pada produktif. Kita para pekerja latar belakangnya dari pendidikan rata-rata, dari guru, dosen, dokter, bidan, perawat, pokoknya orang-orang yang masih pada produktif untuk bekerja, tapi kita masih tetap berupaya menyempatkan waktu-waktu. Dari waktu-waktunya kapan? Waktunya kadang itu sore. Kita kerja kan mulai pagi, saya misalkan jam 6 berangkat gitu ya, tapi pulang saya kan jam setengah 4. Kalau hari Jumat jam 4. Nanti rata-rata semuanya begitu kalau yang bekerja. Nanti misalkan menyempatkan waktu sore, habis pulang ya kita jam 4 ngumpul di kantor PDA. Ya harus ngumpul, misalkan ada yang perlu segera dibicarakan, kita harus siap kayak gitu. Nanti pulangnya maghrib, habis maghrib baru Jadi intinya di sini namanya Aisyah itu adalah suatu organisasi di mana kalau kita sudah berkecimpung di sana, tujuannya apa sih kita masuk di situ? Ya tujuannya satu mungkin ingin melanjutkan istilahnya organisasi yang dibentuk oleh Kiai Jem Ahmad Dahlan bersama ibunya Walidanya gitu kan ya. Itu yang pertama istilahnya membentuk organisasi ini Muhammadiyah dan Aisyah, dan di sana kita ingin menyebarkan agama sesuai dengan Quran dan hadis gitu kan ya. Nah kalau sudah ke sana berarti harus benar-benar siap, waktu-waktu kita di antara kesibukan kita itu siap untuk meluangkan waktu itu. Dan pastinya kita harus meninggalkan kadang keluarga ya kan, keluarga pasti banyak. Saya saja sebagai ibu rumah tangga pastinya kadang pasti di rumah kadang protes kok kegiatan terus, kadang begitu kan. Anak-anak kepingin kita bersama karena anak-anak ya pada kuliah. Pas Sabtu Minggu itu pengennya ngumpul, kita berkegiatan terus, berkegiatan saja. Kita cari waktu Sabtu Minggu memang untuk acara yang kayak ini tadi. Jadi kegiatan kalau nggak Sabtu Minggu ya itu tadi malam masa harus maghrib pulang kerja gitu kan. Nah jadi rata-rata kita menggunakan Sabtu Minggu, sehingga katanya Sabtu Minggu itu kita istirahat, ya sebenarnya kita nggak istirahat. Makanya intinya jangan mengeluh kalau sudah masuk seperti ini. Ya Bismillah, semoga lelah kita menjadi lillah itu tadi, ya kan? Ya sudah harus full, nggak boleh ya. Seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Katanya kalau kita ingin istilah naim amar ma'ruf nahi munkar lah ya. Ya insya Allah totalitas lillahi ta'ala ya. Allah lah semuanya yang masalah rezeki Allah yang ngatur gitu kan ya. Waktu-waktu kita katanya mumpung kita sehat, ya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, utamanya bermanfaat untuk umat gitu. Mungkin itu apa? Kalau misalnya tadi kan Ibu bilang di tiap majelis itu programnya beda-beda ya. Betul. Beda-beda banget gitu. Tapi ya tujuannya sama gitu tadi ya, Pak Ibu bilang gitu kan. Tapi kalau misalnya dari majelisnya Ibu sendiri di tablik sama tarji Ya. ya. Itu fokusnya di apa Bu? Ada kayak program-program unggulannya gitu? Ya, ada program-program unggulan kami. Di antaranya kami membina guru-guru TPH, karena Aisyah itu memiliki 7 TPH ya di Kota Batu ini yang miliknya Aisyah sendiri. Kita menggunakan metode yang sama, di mana Ustadz Misbahul Munir, pernah dengar nggak itu, dari itu pencetus metode tajdid, pernah dengar nggak? Nah itu miliknya Muhammadiyah sendiri. Dari kita kalau yang secara umum biasanya kan metodenya metode Iqra itu ya. Nah kita dari alhamdulillah dari orangnya sendiri, orang Muhammadiyah sendiri bisa membuat metode tajdid tadi, dan akhirnya kita terapkan di Aisyah, TPH Aisyah. Nanti setiap 2 minggu sekali guru-guru TPH tadi itu kita bina. Nah itu bagian dari programnya MTK juga, bekerja sama dengan Didasmen, pendidikan dasar dan menengah yang majelis Didasmen itu. Nah karena apa? Karena di majelis Didasmen itu juga membawai TPH dalam nanti ya itu kan bagian dari pendidikan ya. Ada TPH-nya, ada ABA, Aisyah tuh Bustanul itulah Atfal, Bustanul Atfal. Kita punya amal usaha itu ABA itu 6 ya di Kota Batu itu. Kemudian diantaranya sama TPH ini itu ya, jadi membina
guru-guru TPH dengan upgrade terus tentang kita ngajinya, metodenya kayak gitu. Kemudian yang kedua kita juga memiliki namanya awards itu one week one juice. Jadi situ kita memiliki 4 kelompok. Dari 4 kelompok itu rata-rata di dalam grup WA ya, karena itu sifatnya online. Nanti baru kalau one week one juice setiap 1 pekan harapannya bisa menyelesaikan 1 juz. Kenapa 1 pekan kok nggak 1 hari kan? Ya itu kan kalangan yang kita rekrut juga bermacam-macam. Yang setidaknya kita istiqomah ngaji setiap hari. Misalkan entah itu sehari hanya 8 ayat itu dengan artinya gitu. Nanti kita setoran setiap hari itu. Misalnya udah menyelesaikan. Nah, untuk saat ini misalkan di grup saya itu sudah di juz 26. Nanti pekan ini menyelesaikan juz 26, nanti setoran. Ada 45 anggota di dalam grup saya itu. Nanti kita kan punya 4 grup. Ya, 4 grup. Jadi semuanya nanti pas kataman kita akan ngumpul. Pas nggak kataman kita lewat grup aja, online aja, setoran. Ini nanti kita rekap setiap hari direkap. Jadi maksimal jam 8 malam itu direkap. Ini Bu Ani sudah menyelesaikan kayak gini. Nanti kita checklist. Kan bisa jadi mereka ibu-ibu yang udzur belum bisa menyelesaikan, berarti pekan berikutnya menyusul. Nanti ada bukti checklistnya. Kayak gitu. Itu termasuk online ya. Itu aja kerjasama juga itu dengan orang luar yang Bandus pencetusnya itu kan dari Jakarta, Ibu Cici namanya. Nah kita diajak kerjasama. Kemudian ada course Mubalighot, di mana Mubalighot ini semuanya dari pimpinan daerah itu masuk di Mubalighotnya. Ya, jadi nanti kita bisa mengisi kajian-kajian nanti kalau dibutuhkan di cabang, di ranting atau di mana saja kita dibutuhkan. Nah, itu kita ada Mubalighot itu. Gitu. Nah, dari situ kan pasti ada kendala-kendalanya kan Bu, dari masalah. Terus kan kita menerapkan dari ke TPK kan Bu. Nah, sedangkan dari TPK 1 ke TPK selanjutnya kan pasti berbeda kan Bu, kayak dari ibu gurunya ke anunya, terus dari cara anunya kan pasti berbeda. Maksudnya berbeda apanya? Dari apa? Iya. Dari orangnya sendiri loh Bu. Pengajarnya. Iya. Itu kan pasti dari tempat ke tempat kan berbeda. Nah, untuk dari misal tempat satunya kayak anunya kan lebih susah. Siswa santrinya. Nah, iya. Santri yang ditangani. Lebih susah. Sedang yang satunya lebih mudah. Nah, kayak begitu gimana Bu cara menghadapinya? Karena kita tadi kan punya istilahnya komunitas juga ya, tadi grup untuk guru-guru, membina guru-guru. Jadi pada saat kita berkumpul tadi itu saling membicarakan juga gimana, ada kendala apa di TPH A misalkan gitu ya. Di TPH Muhajirin apa kendalanya? Misalkan di TPH Nur Huda, di TPH Khadijah, TPH Banyu Bening. Nah, dari setiap kita ngumpul bersama ibu-ibu guru, kebetulan rata-rata nggak tahu kenapa yang ngajar TPH itu juga ibu-ibu, yang bapak-bapak itu kalau nggak salah hanya 2 dari 7 TPH tadi itu. Rata-rata itu ibu-ibu. Ya, ibu-ibu juga luar biasa memang ya. Karena tadi kita bicarakan itu apa kendalanya, misalkan si A ini loh masih dia nggak naik jilid misalkan gitu, karena di dalam tajdid itu kan ada bukunya itu ada 2, ada buku tajdid sendiri tilawah 1, tilawah A, tilawah B, kemudian naik lagi menjadi tajwid. Ada itu semua bukunya dari pusat sudah nanti kita bisa beli buku itu, nggak dijual bebas soalnya. Bisa beli buku itu kalau dia sudah naik, jadi dinyatakan sah. Ujian dulu itu harus ujian, ada pengetesnya. Makanya kita guru-gurunya harus sudah semuanya mendapatkan syahadah. Syahadah itu kayak ijazah untuk boleh mengajar. Nah itu yang ngetes juga dari pusat, dari Ustadz Misbahul Munir yang pembuat buku itu. Jadi kita nanti udah dites semuanya, ini layak untuk menjadi guru, nanti kasih syahadah. Tapi melalui tes dulu. Nah bagi yang belum bagaimana? Nah itu tetap ada pembinaannya. Nah kemudian
selain di TPI kan tadi ada di aba-aba itu semuanya menggunakan metode tajdid. Aba, SD Muhammadiyah 4, SD Muhammadiyah 8, itu semuanya guru-gurunya diambilkan dari tajdid. Alhamdulillah banyak kita guru-guru tajdid itu. Tidak hanya jadi pengajar TPI tadi itu. Dan itu semuanya selalu kita itu meluangkan waktu, ada jadwalnya untuk bertemu dan saling itu tadi istilahnya mengevaluasi dari masing-masing pembelajaran yang sudah kita berikan. Itu. Berarti pas kumpul itu debat 2 minggu sekali itu termasuk controlling juga mungkin. Betul, iya, betul. Sama menyamakan persepsi biar kita itu tidak sampai apa ya, kan itu nadanya itu berbeda ya. Kita menggunakan tepuk, jadi kita ada tepuk, misalkan A itu berarti gini panjang A kayak gitu ya, misalkan itu ini satu ketuk, misalkan misalnya gitu apa itu ada tekniknya itu, terus kita juga ada alat peraganya, ya kan, ada alat peraganya, terus kita ada buku prestasinya, ada kurikulumnya, terus jadi insya Allah semuanya sudah ada ya, sudah tertib. Jadi seperti itu, jadi kita selalu menyamakan persepsi, nggak usah khawatir misalkan oh kendalanya seperti ini, kita akan bantu, jadi sama-sama di situ, nah sharing pada saat ibu-ibu. Kalau kayak gitu udah pasti seru nggak sih? Iya. Pembelajarannya. Ya, pembelajarannya itu ada juga kan dibuat modelnya kayak nyanyi, misalkan ada di kunci 1, jadi di dalam buku itu ada kunci A, kunci B kayak gitu. Adalah ya teknik untuk namanya metode mengajar tajdid, ada memang metodenya sendiri. Dan sebenarnya metode mengajar Al-Quran itu kan banyak ya, tapi masing-masing memiliki ciri khas sendiri. Itu termasuk tajdid itu ada ciri khas sendiri. Jadi kalau saya terangkan ini paling lama belajar tajdid aja tapi setidaknya tahu oh seperti itu ya tajdidnya itu. Tadi anak-anak dibuat klasikan, nanti ada anak yang oh ini tadi memperhatikan, jadi guru harus selalu selektif siapa yang memperhatikan sama siapa yang mainan sendiri. Nanti yang mainan sendiri ditunjuk untuk membaca sendiri, ya kayak gitu. Jadi anak akan bisa meskipun yang anak usia TK, playgroup itu pastilah kadang kayak kurang fokus misalkan gitu, ya itu wajar, nggak apa-apa, tapi tetap kita harus tangani, telaten aja. Karena itu ada per kelas ya kan, jadi gurunya jadi menangani, ada tilawah A sendiri gurunya. Jadi sebenarnya secara idealnya itu satu guru bisa menangani maksimal 20 santri. Tapi ada juga yang lebih ada juga yang kurang. Jadi ya seperti itu kalau sudah di lapangan ya. Gimana? Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ya. Kalau pokoknya yang mengenai Aisyah sendiri itu seru sebenarnya, banyak yang kita tanya. Terus masalah penanganan jenazah, misalkan kita mengadakan pelatihan jenazah, tidak hanya majelis tabligh, juga bisa kerjasama dengan majelis kesejahteraan sosial, karena di sana ada program pemulasaraan jenazah. Jadi nanti kita kerjasama mengadakan pelatihan gitu ya. Nah pelatihan kalau sudah selesai pelatihan pemulasaraan jenazah, insya Allah saya akan mengadakan Desember. Nah setelah itu baru kita adakan lomba kan kita mengundang cabang ranting gitu ya. Nanti per cabang dibuat lomba dibawa ke daerah per kelompok kayak gitu. Jadi ada tindak lanjut kalau sudah selesai pelatihan itu kerjasama dengan majelis lain. Nah kayak gitu. Kalau boleh tahu ibu itu dari tahun berapa gabung di Aisyah? Gabung Aisyah kalau kan kita SK dibuat setiap 5 tahun ya. Jadi saya untuk yang sekarang ini mulai 2022 sampai nanti 2027. Nah sebelumnya 5 tahun yang lalu sampai nanti sampai 2022 sebelum pemilihan itu saya di majelis Dikdasmen ya. Kemudian 2017 ya sampai 2022 di majelis Dikdasmen. Kemudian yang saya ini nanti sampai 2027 pemilihan kembali. Kalau gabung di Aisyahnya sendiri? Gabungnya awal sekali tahun 98 itu. Awal kali 98 ya, 98 saat saya menginjakkan di sini, saya mulai menikah dan tinggal di sini. Waktu itu kan masih kontrak di sebelah situ. Rumah kan kontrak ya, sebelah rumah itu dulu itu. Belum direnov, sudah direnov itu. Dari ke sini awal, kemudian jadi keluarga baru.
otomatis kan ya belum kenal siapa-siapa, itu ada tetangga baik-baik ya itu, ayo wes ikut kegiatan, karena saya juga tanya, karena saya sebagai warga saya tanya ada kajian enggak, yang kayak gitu aja harus ikut. Nah tahun 2005 saya itu mulai ngajar TPH-nya di depan itu yang nyebrang itu TPH Khadijah, itu kan masjidnya ya Muhammadiyah itu ya, Masjid Muhammadiyah namanya Masjid Khadijah. Nah di bawahnya dipakai TPH namanya TPH Khadijah. TPH Khadijah di bawahnya itu. Nah itu santrinya untuk saat ini emang kan kebetulan di setiap RW, hampir setiap RW itu ada TPH di sini itu. TPH-nya di dekat-dekat ya. Ada di RW 6 ini, RW 5 itu ada 2 TPH, RW 7 ada 2 TPH, RW 8 itu 1 enggak salah. Jadi hampir setiap RW. Sehingga tapi alhamdulillah berapapun santrinya kita ada 48 santri itu. Kita mulai jam 3:30 sampai jam 5 atau 5:15 kadang itu. Jadi kalau saya pulang sekolah itu ya mesti agak terlambat mestian, jadi tapi tetap datang ke sana gitu. Nah itu kan ibu kan udah lama nih di Aisyah kan berarti. Iya. Nah itu pasti sedikit banyak kan sedikit mengetahui tentang apa ya, perubahan yang mungkin apa ya, kayak di dulu di tahun 2000-an itu ya. gini, terus sekarang kita beradaptasi untuk modern. Nah itu kira-kira betul. Nah, itu Nah gimana? yang saya rasakan ya kalau dari segi penyebaran dakwanya pengajian tadi ya, dulu kan lewat ketok tular aja misalnya gitu, ayo besok ngaji gini-gini, kemudian ada undangan, dan undangan itu diberikan ke biasanya enggak banyak gitu, lewat undangan selebaran itu loh. Waktu kan belum ada WA belum ada WhatsApp, kita telepon aja enggak semua orang punya. Jadi apa sarananya, ya udah ketok tular ke mulut, kalau ketemu tetangganya pas belanja atau pas di mana gitu, jangan lupa ya besok pengajian misalnya gitu, di mana, di sini, oh ya, tapi harus diingatkan lagi, diingatkan lupa gitu, karena hanya sekedar ngomong antar ke mulut kita tadi. Nah baru kemudian ada itu HP, WA, WhatsApp gitu ya, terus kita mulai itu, kemudian sampai saat ini dengan akhirnya kita menyebarkannya lewat flyer, kita bisa bikin flyer, kan ada tim digital juga ya. Kemudian undangan nggak harus disebarkan, cukup kita undangkan file langsung klik kita sebarkan ke cabang menyebarkan ke ranting ke warganya gitu. Jadi lebih cepat, istilahnya langsung 1 detik aja bisa menyebar gitu kan ya. Makanya kita sebagai apa ya, organisasi dakwah nggak boleh ketinggalan istilahnya digital gitu ya. Apa yang saat ini semuanya serba digital, sampai kita juga punya TikTok. Jadi TikToknya Aisyah ada, Instagramnya ada, Facebooknya ada gitu. Jadi memang kalau banyak orang misalkan biar kalau punya melihat misalkan anak muda ya nggak masalah, anak muda biar tahu, oh ini ya kegiatan ibu Aisyah itu kayak gitu. Karena nanti setidaknya kan ya mengenal, oh ada ya ibu. Karena di TikTok saya pun itu saya biasanya pas berkegiatan itu saya tayangkan di sana. Terus waktu kalau di Instagram ya pasti saya ada sendiri Instagramnya untuk majelis tablik dan ketarjian PDA Kota Batu, itu ada Instagramnya. Di FB-nya saya belum buat sendiri, tapi itu kita otomatis kalau ke saudara-saudara zaman langsung menyebar. Ya namanya wanita berkemajuan. Nah kita itu kan Aisyah itu kan wanita berkemajuan. Jadi kita dakwah kegiatan kita semuanya ya udah ngikuti perkembangan zaman gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi ibu-ibu yang apa ya nggak boleh gagap teknologi lah ya, harus mengikuti, harus semuanya. Alhamdulillah, karena juga rata-rata kalau yang di kepemimpinannya itu orang-orang itu tadi di pendidikan rata-rata ya, meskipun ada yang sudah pensiun juga ada. Jadi kita lebih mudah untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman itu, insya Allah. Kalau untuk kajian online itu apa ada, Bu? Kajian online ada. Hanya saja kita masih belum rutin untuk online, kita mengadakan Zoom gitu. Jadi biasanya kalau itu kita masih mengadakan lewat biasanya dari wilayah yang sering itu dari pusat wilayah diikuti oleh pimpinan daerah. Tapi untuk kita dari daerah sendiri kalau Zoom
karena kan di Batu itu lingkupnya juga kecil ya, kita belum mengadakan Zoom. Terus Zoom itu kalau dipikir pernah ngadakan waktu itu COVID gitu ya kan, pernah. Nah tapi setelah itu kan ada kendala, kadang kendala sinyal ya kan. Kalau apalagi sekarang, kalau waktu itu kita semuanya bekerja di rumah ya kadang kendala sinyal itu saja. Tapi kalau sudah saat ini semuanya aktif bekerja itu malu makan waktu kalau sore baru Zoom dan setelah itu kayaknya belum bisa. Tapi kita masih mengikuti yang dari wilayah sama pusat saja. Selalu kita menggunakan Zoom itu, baik kajian ataupun apa sosialisasi apa pelatihan atau apa. Nah, terus kan tadi kan ada transisi kan pasti bertahap ya, Bu ya. Kira-kira di situ ada nggak kendala-kendala mungkin yang dulu kayak gini terus kita transisi terus di situ ada yang dulu sering sekarang gara-gara kita lewat lebih maju nanti yang orang-orang mohon maaf yang kayak nggak yang gaptek gitu akhirnya nggak keluar gitu. Gitu ya. Nah ini sesuatu yang menarik, bagaimana cara kita membawa jamaah misalkan yang paling sekarang saya di sini kan di Jonrejo ya. Jonrejo itu kita mau ngadakan sekarang ayo kajiannya ada di Batu, di Atakwa misalkan gitu ya. Bagaimana? Nah, ranting ini namanya ranting Jonrejo juga saya di sini. Ranting Jonrejo itu kita akan biasanya memfasilitasi bagi ibu-ibu yang tidak bisa bersepeda, yang sudah sepuh-sepuh, itu diajak yang punya mobil ya dibawakan sama mobilnya, yang nggak punya kita catat karena ada mikrolet yang langganan. Jadi kita punya mikrolet langganan untuk ngusung ibu-ibu yang mau kajian kayak gitu. Mantap, itu memang solusinya seperti itu. Dan alhamdulillah ibu-ibu yang sepuh istilahnya yang mereka juga nggak pegang HP nggak apa, pokoknya diajak monggo pun benjing dari kajian gitu, misalkan kayak ya besok ikut kajian, siap pokoknya ngumpul aja di depan masjid. Jam habis asar itu kan ya, misalkan jam 3 udah ngumpul, nanti mikrolet itu berangkat, siapa yang dari itu pokoknya nanti kalau ditunggu 10 menit atau 15 menit, kalau enggak ya berarti dianggap tidak ikut kayak gitu. Nah itu diterapkan juga untuk daerah-daerah lain, itu rata-rata begitu kalau kita kajiannya jauh. Nah nanti pada saat yang kajiannya ada di sini, orang yang Bumi Haji, Batu, itu mereka juga bawa mikrolet, ada yang bawa mobil kayak gitu, ngusung jamaahnya yang tidak bisa bersepeda. Kalau yang bisa bersepeda kita saling bonceng, kan rukun-rukun ibu-ibu ini. Gandeng ya gitu, iya sudah ya memang seperti itu. Ya mungkin ini agak keluar topik, mau tanya. Iya. Berarti rumah sakit Aisyah itu punya Aisyah ya Bu ya? Iya, rumah sakit Aisyah yang di Malang ya. Nah itu banyak yang Aisyah memang. Tapi itu bukan Aisyahnya Batu, berarti Aisyahnya Malang kan. Karena kalau Batu itu kita belum punya rumah sakit. Adanya kita Aisyah itu memiliki taman asuh anak, namanya Taman Asuh Anak Aisyah. Itu tempatnya di dekatnya SMA sana di Batu, dekatnya stadion. Nah di situ satu-satunya kan namanya Taman Asuh Anak As-Sakinah, itu miliknya Aisyah. Jadi amal usahanya Aisyah itu ada LKSA. LKSA itu lembaga kesejahteraan sosial anak itu loh, jadi panti asuhan, itu miliknya Aisyah juga. Jadi yang miliknya Aisyah itu kalau rumah sakit memang belum punya, tapi kita punya ABA ya, TK lah istilahnya TK. Namanya kalau kita kan ABA ya. Aisyah Bustanul Atfal setingkat TK. Itu ada 6 TK miliknya Aisyah. Kemudian Taman Asuh Anak As-Sakinah itu miliknya Aisyah juga. Kemudian tadi LKSA atau panti asuhan yang ada di Bumi Haji. Nah itu miliknya Aisyah. Yang jelas rumah sakit belum ada memang. Terus TPH tadi itu, TPH kita punya 7 TPH miliknya Aisyah. Iya. Nah kalau yang miliknya Bapak Muhammadiyah kan SD, SMP itu miliknya bapak-bapak. Ya. Oh berarti yang di Malang itu sama tapi cuma beda daerah gitu ya. Beda daerah, ya. Jadi kita di pimpinan daerah Aisyah Batu ada sendiri, Malang Kabupaten, Malang Kota ada sendiri. Dan kita bertemu itu insya Allah kalau di saya majelis tabligh itu setiap 4 bulan, kemarin 3 bulan sekali. Tapi kemarin waktu kita di Ponorogo, di pimpinan daerah Aisyah Ponorogo itu bersepakatan udah 4 bulan sekali aja ngumpul se-Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Berarti untuk program-programnya juga itu beda-beda bu tiap cabang.
menyesuaikan programnya sama. Programnya kan kita dari dari pimpinan pusat dibawa ke wilayah, ke daerah, programnya sama kayak tadi. Terus hanya maksudnya cara mungkin teknik atau strateginya saja yang berbeda. Ya sama, hanya kalau kita istilahnya misalkan gini, di Majelis Tabligh dan Ketarjian itu ada 4 divisi, jangan gitu ya. Ada yang digital tadi itu, ada keluarga sakinah, ada ketarjihan, ada satunya lagi kok. Nah, itu pada 4 divisi itu ya. Nah, nanti berarti di cabang ya diterapkan itu. Ada majelis-majelisnya juga sama. Nah, bagaimana mereka bergeraknya itu gitu. Cara mengaplikasikannya. Nah, iya, masing-masing kan punya teknik sendiri, tapi setidaknya programnya sama. Samanya saya guru matematika ya. Guru matematika programnya saya ngajar kelas 7 materi bilangan bulat ya. Nah, nanti otomatis kan guru lain ngajarnya sama-sama, cara penyampaiannya mungkin beda tapi materinya kan sama. Gitu. Saya itulah ya kita itu. Biar kenapa dibuat sama program-programnya? Ya biar enggak nyimpang jauh, maksudnya kita itu ada panduannya. Di ketarjian pun kita ada kurikulumnya gitu. Dari pusat dikasih. Lalu mungkin untuk yang digital itu apa yang dilakukan Bu misalnya? Digitalnya setiap kita melakukan kegiatan apapun, bagian divisi yang di kita tadi itu nanti mendokumentasi, bisa membuat videonya, fotonya, kemudian setelah kegiatan pasti akan dibuat laporan. Laporannya berupa video tadi itu, video kegiatan tadi yang di-share ke IG sama ke TikTok atau pokoknya kita sebarkan ke jamaah biasanya ya. Kadang dibuat status sih sama ibu-ibu juga ya. Karena ibu-ibu itu selalu update status. Statusnya ya yang sebenarnya kan berkualitas ya, insya Allah gitu. Di antaranya di samping kita mungkin status untuk keluarga itu biasa lah ya. Tapi sebenarnya tetap ada unsur dakwahnya juga sekali-kali seperti itu. Jadi itu digitalnya. Jadi ada timnya memang di setiap majelis itu ada dan nanti kita akan setiap kegiatan majelis ini habis kegiatan laporan nanti diekspos ke media sosial kayak gitu ya. Jadi, begitu caranya. Bagi Aisyah ini perkembangan zaman kayak teknologi dan segala macam itu udah nggak jadi hambatan lagi Bu ya? Ya insya Allah enggak, tinggal kita bisa itu tadi paling waktu aja kita karena para pekerja jadi kadang ya harus benar-benar bisa menyisihkan waktu untuk itu. Makanya karena kajian saya saja harusnya 1 bulan setiap tanggal 14 harusnya. Setiap tanggal 14 nanti ada kajiannya Mbak Lida. Tapi karena tanggal 14 itu kadang jatuh hari Senin, Selasa ya kan. Lah itu mesti saya akhirnya lepas misalkan ya saya undur ke hari Sabtu. Kayak gitu maju di hari Sabtu pokoknya. Kalau enggak tanggal 13-nya atau pokoknya dipaskan Sabtu Minggu. Kalau kebetulan Sabtu Minggu pas tanggal 14 ya itu. Kalau enggak ya dipaskan ada Sabtu aja, Sabtu Minggu aja. Kalau enggak nanti ya siapa pengurusnya yang kita yang pada kerja sih ya. Kan kita kalau kajian itu juga menyiapkan konsumsi ya kan. Terus harus ada MC. Jadi istilahnya MC-nya siapa, ngajinya siapa, semuanya itu kan harus terkoordinir lah. Itu kalau para petugasnya juga para pekerja ya bisa. Jadi waktulah sepertinya yang saat ini menjadi betul-betul harus cari waktu yang tepat di sela-sela kesibukan itu tadi. Kalau dari saya Bu ya, nah, mungkin kalau sudah banyak Bu kayak generasi mungkin yang seumuran kita ini Bu, yang di Aisyah itu yang mungkin di John kerja ini Bu, di Batu ini. Kalau di daerah kita kan hanya punya 3 kecamatan ya Batu itu. Batu itu ada kecamatannya Bumi Haji, Kecamatan Batu sama Kecamatan Junrejo. Nah ini kita masuk di Kecamatan Junrejo. Nah untuk Naisatul Aisyah itu yang di Junrejo, saya kebetulan ada anak teman saya yang ketuanya gitu ya. Jadi itu kita bisa saling bersinergi. Kalau mereka melakukan kegiatan, ibu-ibu minta tolong diisi kegiatannya ini ya, ada kegiatan kita bantu kayak gitu. Jadi mau kegiatan gerak apa, misalkan penggalangan misalkan dana kayak gini, misalkan acara musibah apa, NA gerak galang dana, misalkan biasanya juga kita bantu-bantuan aja saling bersinergi ya. Terus
ya banyak yang dilakukan sih. Kita kalau misalkan ada kajian Ibu Aisyah minta tolong juga Mbak ayo yang Nasihatul Aisyah yang Mbak NA minta tolong nanti bantu di mungkin kadang dokumentasinya atau terima tamunya atau apa ya, pokoknya hadir kita tetap ngundang mereka. Jadi enggak terus pas acara ibu-ibu kajian enggak ngundang NA, enggak, kita ngundang juga NA itu. Jadi ibu-ibu para pengajar ABA namanya IGABA. Jadi Ikatan Guru ABA itu kita undang juga. IGABA. Jadi dalam suatu organisasi sama-sama Aisyah dan Muhammadiyah ya kita nggak saling lepas, pokoknya kita kegiatan apapun saling berkomunikasi, saling kerjasama, butuh apa ya semoga bareng-bareng gitu biasanya ya. Iya itu. Ayo sambil diminum. Ayo. Silakan apa lagi mungkin yang perlu saya sampaikan. Harapan. Ibu kan kita nih kan generasi muda ya Bu ya, yang mungkin kalau dari kita ini bakal jadi Muhammadiyah gitu, yang berikutnya bakal jadi Aisyah gitu. Harapannya nih Bu bagi-bagi generasi terus kayak kita nih apa nih Bu? Iya, harapan kami ya sebagai generasi muda dari Muhammadiyah ataupun Aisyah, ayo bersama-sama kita mengemban amanah dari Rasulullah, istilahnya Nabi Muhammad, untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, diantaranya masuk ke dalam organisasi Aisyah atau NA ataupun Pemuda Muhammadiyah gitu ya. Karena apa? Karena melalui itu akan lebih mudah kita menyebarkan ajaran agama itu ya. Jadi melalui wadah. Kalau ada wadahnya itu enak. Gitu. Jadi istilahnya katanya hidupilah Muhammadiyah Aisyah. Nah, katanya jangan mencari kehidupan di organisasi, tapi kita justru harus mengembangkan organisasi itu. Makanya di Muhammadiyah istilahnya karena ayo ini kita mau ngadakan acara apa, tapi ya dananya nggak ada, ayo iuran. Nah itu sudah biasa. Jadi kita yang harus menghidupkan supaya kegiatannya jalan, bagaimana caranya ya kayak gitu. Jadi hidupilah Muhammadiyah, hidupilah Aisyah supaya terus berkembang sebagai suatu organisasi yang berkemajuan gitu ya, organisasi yang menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti ini akan menjadi bekal kita nanti di akhirat ya, bekal sekaligus menjadi amal soleh lah yang bisa membawa kita ke surganya Allah, sekaligus dengan kita terus menyebarkan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah, harapannya nanti di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah gitu. Amin. Mudah-mudahan gitu ya. Ya. Ya emang kalau saya sendiri lihat kemarin ya udah agak lama sih saya lihat. Ya memang ternyata Muhammadiyah itu organisasi keempat. Ya tingkat dunia, ya, dunia betul dunia, jadi paling besar. Nah, jadi katanya gini, janganlah malu kita itu menjadi warga Muhammadiyah ataupun Aisyah, nggak boleh malu, kita harus bangga menjadi warga Aisyah Muhammadiyah, di mana kita bisa itu tadi bisa ikut menyebarkan ajaran Islam itu tadi loh ya utamanya. Nah kita kalau menjadi kayak gini kan sampean pakai alma mater UMM gitu ya. Setiap perilaku sampean nanti misalkan sampean keluar dari sini, mungkin sampean berperilaku baik, bener rapi-rapi ya, dan gitu ya, rapi-rapi itu orang kan langsung melihat, oh ini loh, ini mahasiswa dari Muhammadiyah, waduh misalkan gitu ya, namanya anaknya sopan-sopan, itu ramah-ramah. Misalkan kamu sampean keluar sana itu menyapa, mari Bu, mari Pak, itu kan kalau di desa itu sudah menjadi penilaian tersendiri. Jadi apa yang kita lakukan, perilaku kita sebagai umat muslim, apalagi kita sudah masuk di organisasi ya, jelas organisasinya saya Aisyah, misalkan nanti sampean di Pemuda Muhammadiyah itu bisa menjadi contoh dimanapun kita berada, entah kita ada di kampus, kita tetap berperilaku baik, tetap membawa nama baiknya
organisasi kita, juga membawa nama baik untuk diri kita, ya kan. Jadi dimanapun kalau bisa kita itu bisa menjadi warna. Jangan sampai terwarnai. Jadi kalau kita menjadi warna, apa yang kita lakukan malah ditiru gitu. Masa apa yang menjadi perilaku kita itu bisa menjadi orang itu membuat simpati. Oh ini ya, siapa sih ini, dari mana, kayak gitu. Jadi pingin berteman gitu ya. Jadi pingin berteman, jadi pengen ngikuti apa yang semua mas-mas lakukan, ya gitu kan ya. Misalkan ada acara di rumah, misalkan nggak hanya di kampus ya, kampus sudah biasa kan, banyak temannya. Di rumah misalkan ada acara bersih-bersih RT aja, ya udah jangan berdiam diri anteng, ikut, nah bergabung, ikut gabung, apapun kegiatan sosial kita gabung aja. Misalkan ada ngumpul-ngumpul diundang apa, kita datang. Ayo mas, ini kan ya, misalkan dari Muhammadiyah, ayo bantu berdoa, kan gitu ya. Harus siap. Jadi sampean pasti sudah, ini anak kuliahan itu mesti pinter-pinter, jadi bisa mimpin. Ya, saya dipimpin doa, gitu. Ayo sampean sekarang jadi MC ya, ditunjuk apapun, jangan sampai menolak. Jangan sampai menolak, beneran siap. Itu ya, harus siap. Lah terus bagaimana caranya? Ya kan itu biasanya ya udah kita harus banyak latihan memang. Masalah nanti gimana penilaiannya, penting bismillah kita menunjukkan kita itu nggak pernah menolak lah, istilahnya kita itu kalau memang tujuannya kebaikan siap. Nah itu ciri-ciri dari kita, istilahnya kalau sudah masuk di organisasi itu diantaranya pelayanan masyarakat juga itu jadi ya. Jadi pelayanan masyarakat tidak hanya jadi ya itu tadi lah, benar itu benar pelayanan masyarakat. Jadi seperti saya pun di sini saya juga ikut PKK misalnya gitu ya, ikut acara kumpulan RT berapa itu ada ibu-ibu di sini juga gitu ya. Nah misalkan nanti dibutuhkan apa, ngasih masukan, ngasih kegiatan, ngasih apa gitu. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan itu kalau bisa itu bermanfaat gitu loh, ya. Bisa dimanapun jangan sampai karena itu ya tadi jangan sampai gini loh, itu aja kelihatan tahu dari ini tapi kok gini, jangan tahu. Jadi kalau bisa berpenilaian positif gitu ya. Iya, mungkin itu ya, mungkin itu ya teman-teman. Alhamdulillah tadi kita sudah membahas banyak dengan Bu Nur Hayati tentang bagaimana Aisyah, program-program Aisyah, terus kemudian transisi perkembangan dari dulu sampai sekarang, kendala-kendala dan lain sebagainya. Banyak ilmu juga yang bisa diambil. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Pesan saya istilahnya kita bersama-sama untuk memanfaatkan umur kita dengan kebaikan gitu ya. Manfaatkan masa muda kita sebelum tua, katanya gitu kan ya. Luangkan waktu saat kita sehat bermanfaat untuk umat. Pada saat sakit itu kan apa yang kita lakukan. Nah, jadi manfaatkan waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita, keluarga kita, utamanya juga di masyarakat dan secara umum adalah umat muslim gitu ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja, cukup sekian dari kita. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.